Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah pemrograman Mobile 2, Bapak Doni Maulana Eskom MMSI, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Di sini saya selaku moderator perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zamroni, dan pada pertemuan kali ini saya dan rekan-rekan saya ingin sedikit mengenalkan sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita yang serba sibuk, penuh deadline, dan kadang suka lupa segalanya. Yaitu proyek kita yaitu Tax Alert kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mas Pozan, yang kedua saya sendiri Muhammad Zamroni, yang ketiga Mas Radika Basam, dan yang terakhir Mas Ramdhanu Anandian. Sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang deskripsi proyek kami, yaitu Tax Alert. Tax Alert merupakan sebuah aplikasi Android yang sangat sederhana yang kami kembangkan menggunakan aplikasi Android Studio. Di aplikasi ini kami merancang untuk membantu para pengguna yang memakai aplikasi ini dalam mengatur ingat tugas agar lebih baik. Fitur utama dari aplikasi ini adalah form input tugas, di mana pengguna dapat memasukkan detail tugas seperti nama tugas, instruksi, dan tanggal waktu atau deadline. Aplikasi kami ini juga dilengkapi dengan sistem notifikasi atau alarm yang akan secara otomatis ketika sebuah tugas mendekati batas waktu atau deadline. Fitur pengingat ini bertujuan untuk meminimalisir kelupaan atau kecerobohan dan meningkatkan manajemen waktu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, aplikasi kami ini Tax Alert sangat cocok dan sangat relate digunakan untuk para pelajar, mahasiswa, dosen, maupun profesional yang membutuhkan pengingat dan ordering tugas harian secara praktis di perangkat Android. Selanjutnya yaitu Scrum Tax Alert yang akan dijelaskan satu persatu. Pertama oleh Mas Ramdhanu Andian. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu Scrum Task Alert. Di sini di bagian front end-nya kita ada designing UI wireframe buat layout awal di Figma atau mockup. Selanjutnya yaitu membuat halaman home, detail tugas, dan setting. Selanjutnya yaitu implementasi tema material 3, gunakan theme data dan theme mode. Selanjutnya yang to-do list ketiga yaitu konsumsi API backend. Selanjutnya ada desain UI UX. Itu untuk di bagian front end-nya. Selanjutnya di bagian backend yaitu ada buat task provider Dart, state management menggunakan provider. Selanjutnya ada buat theme provider Dart, theme toggle atau dark light mode. Selanjutnya ada implementasi notification service Dart, jadwalkan notifikasi sebelum deadline. Selanjutnya ada integrasi dengan database local room. Selanjutnya di to-do list yang kedua ada implementasi rekomendasi prioritas berdasarkan deadline dan deskripsi. Selanjutnya ada tambahkan konfirmasi saat hapus tugas pakai alert dialog. Selanjutnya yaitu notifikasi hanya aktif jika sebelum deadline validasi waktu. Itu untuk di bagian dari backend-nya. Di sini kita juga pakai local room. Di to-do list yang pertama yaitu rancangan ERD atau Entity Relationship Diagram.
Selanjutnya ada integrasi Hive ke project tambahan ke hubspec.yml. Selanjutnya di to-do list yang kedua yaitu membuat model task.dart gunakan Hive type dan Hive field. Selanjutnya ada generate dengan good runner flutter package code good underscore runner build. Selanjutnya ada done yaitu di bagian code ke file tambah edit hapus tugas dari box. Selanjutnya yaitu di bagian documentation ada communication and collaboration, terus ada organizing information, ada storing and sharing document, terus ada for up notes and document. Selanjutnya ada moderator of presentation. Itu untuk di bagian dari Scrapnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dari storyboard test alert. Nah, untuk di storyboard ini kita ada navbarnya. Di sini ada dashboard, ada daftar tugas dan juga ada pengaturan. Di sini untuk dashboardnya yaitu menampilkan selamat siang. Nah, yang ini tuh sesuai dengan jamnya saat dibuka. Kalau misalnya dibukanya malam, berarti otomatis akan menyesuaikan jam. Jadi misalnya jadi selamat malam. Selanjutnya di sini ada progres hari ini, di sini ada total tugas, tugas selesai dan belum selesai, dan ada prioritas tinggi. Selanjutnya di menu tugas, di sini ada tambahkan tugas itu untuk menginput tugas baru. Nah, kalau udah mengklik tanda plus tadi, di sini ada input tugas baru. Di dalamnya ada judul tugas, ada deskripsi juga. Terus di sini ada atur waktu untuk deadline-nya. Nah, di sini kalau udah mengklik maka akan otomatis memilih jadwal yang akan ditentukan untuk deadline-nya. Misalnya seperti tanggal dan bulannya. Selanjutnya kalau sudah memilih tanggal dan bulannya, di sini ada jamnya. Jadi di sini pengguna mengatur jam deadline yang akan dipilih. Selanjutnya di bagian tambah tugas juga, di sini ada rekomendasi dari AI, yaitu untuk menampilkan hasil apakah si deadline-nya itu mendekati deadline atau masih jauh. Kalau misalnya masih jauh, otomatis akan mengikuti rekomendasi hasil dari AI-nya. Di sini juga ada button simpan tugas untuk menyimpan tugas. Nah, setelah tugas disimpan, maka tugas otomatis masuk ke dalam menu tugas. Di sini contohnya ada pemrograman mobile. Di sini juga ada tombol hapus, ada tombol edit, dan ada selesai. Selanjutnya di bagian settingnya atau pengaturannya, di sini ada tampilan mode terang atau mode gelap atau mengikuti sistem defaultnya. Nah, di sini kalau mode gelap maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di bagian pengaturan juga di sini ada pemilihan untuk bahasanya, bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di kolom pengaturan juga di sini ada menu reset tugas semua. Jadi kalau misalnya ingin mereset semua tugas itu bisa. Nah, di sini juga ada konfirmasi untuk reset tugas. Mungkin itu aja bagian dari storyboardnya. Kurang lebihnya maaf. Mungkin akan dilanjutkan untuk dari wireframe-nya dan mockup-nya kepada saudara Fauzan. Ya, baik, sini saya akan lanjutkan. Sebentar. Nah, di sini wireframe-nya. Di sini yang pertama ada tampilan data dashboard. Di sini untuk menampilkan progres tugas, ringkasan tugas, dan statistik tugas. Ini untuk statistiknya. Lalu selanjutnya di sini ada menu daftar tugas. Nah, daftar tugas ini untuk halaman menambah tugas. Selanjutnya ada tampilan tambah tugas. Di sini bagian untuk menambah tugas, lalu dan mengedit tugas.
Dan selanjutnya ada halaman setting. Halaman setting ini untuk mengubah tampilan menjadi dark mode atau light mode, dan ada konfirmasi, mungkin nanti ada konfirmasi penghapus tugas. Nah, untuk selanjutnya untuk UI UX-nya seperti yang dijelaskan Mas Ramdhanu tadi. Untuk detailnya mungkin dashboardnya seperti ini, ada progres tugas, ya, untuk ringkasan tugasnya ada, lalu ada 4 ringkasan tugas. Yang pertama ada total tugasnya, ada tugas yang selesai, ada prioritas tugasnya, lalu ada tugas yang belum selesai. Selanjutnya di sini ada status tugasnya. Nah, untuk ini selanjutnya menu daftar tugas. Untuk menu tambah tugas di sini ada detail tugas, ya, di sini ada judul tugas, ada deskripsi tugas, dan ada input waktu prioritas tugas. Nah, ini untuk menginput tugasnya. Nah, ketika input tugasnya ini prioritas ini mengikuti deadline dari tugasnya. Lalu kalau misalkan tugasnya sudah terinput, akan menambah seperti ini. Selanjutnya untuk notifikasi seperti ini kalau tugasnya sudah deadline. Selanjutnya ada menu pengaturan. Di sini ada mode dark mode, lalu ada light mode, dan ada riset tugas dan language. Ya, sekian untuk ini. Mungkin selanjutnya Mas Radika. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian kodenya. Sebenarnya sebelumnya mungkin diharuskan menggunakan Java, namun saya menggunakan Flutter yang menggunakan bahasa Dart sebagai logika pemrogramannya, serta widget layer sebagai antarmuka pengguna. Struktur foldernya terdiri dari beberapa direktori penting. Di sini ada models, provider, screen, service, dan widget. Dan yang paling penting di sini ada main Dart-nya. Di sini mengimport beberapa dari, misal dari screen, dari provider, dari task. Dan di sini model digunakan untuk struktur data task-nya. Dan juga di sini menggunakan temanya. Lalu di bagian provider, untuk manajemen step menggunakan change notifier. Di sini juga menggunakan notification service, di mana menggunakan static final notification. Dan di bagian pubspec YAML-nya menggunakan beberapa dependencies juga untuk mengaktifkan notifikasi, lalu juga untuk penyimpanan local room-nya menggunakan Hive, dan juga Flutter, bagian penting di project ini. Lalu provider ini mengatur state aplikasi, mengelola daftar tugas, sedangkan theme provider mengatur tema gelap atau terang. Lalu di bagian test screen di sini untuk menambahkan bagian tugas. Di sini bisa dilihat untuk memasukkan deadline tugasnya menggunakan select date. Di sini bagian build date theme picker-nya yang desain untuk memilih tanggal dan waktu untuk deadline-nya. Lalu diintegrasikan dengan notifikasi.
di mana 1 jam sebelum deadline dia akan muncul notifikasi, lalu juga 1 hari sebelum deadline dia akan muncul notifikasi. Lalu tampilan UI layout-nya ada di bagian di dashboard screen, lalu di edit screen, main screen, dan setting screen. Ini bagian pengaturan. Lalu selanjutnya mungkin saya akan perlihatkan langsung aplikasinya. Di sini ada beberapa update juga dan mungkin masih ada beberapa bug juga. Di sini saya menambahkan jika ada notifikasi terlewat akan muncul di sini. Dan juga memaksimalkan mode gelapnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari Flutter dan Dart-nya. Silakan Bang Jamroni. Baik, terima kasih atas penjelasan Mas Radika. Kemudian presentasi dari kami mengenai Task Alert, sebuah aplikasi pengingat tugas yang kami rancang untuk membantu mengelola waktu dan tanggung jawab dengan lebih baik. Semoga apa yang telah kami paparkan pada kesempatan hari ini memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan potensi dari aplikasi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu. Mungkin pertemuan kali ini kami tutup dengan ucapan dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.